Hidup itu harus dijalanin. Kamu gak boleh nyerah. Gak boleh mengeluh. Kamu harus kuat. Kata-kata ini selalu aku dengar dari orang lain. Namun tetap saja, kata-kata itu tidak merubah apapun. Aku masih saja menjadi orang lemah yang hanya bisa menangisi takdir. Aku masih saja menyalahkan diriku sendiri atas apa yang terjadi. Kenapa aku begitu bodoh? Aku berjuang mati-matian mencintai orang yang gak pantas dicintai. Karena kebodohanku itulah hidupku jadi hancur sekarang. Aku harap aku bisa mengulang waktu dan memilih untuk tidak mengenalnya. Gimana? Enak nggak? Enak banget. Ini tuh makanan paling lezat yang pernah aku makan. Karena kamu yang buatnya. Bisa aja. Kalau gitu, abisin Gih. Suapin lagi dong. Kalau nggak disuapin kamu, makanannya nggak jadi enak. Dasar manja. Ya udah, nih. Enak. Lama-lama gue hancurin juga nih bumi. Gue ikut Loris. Kita hancurin aja nih bumi bareng-bareng. Gue udah muak ngeliat orang-orang gak waras. Cie, iri. Bilang bos. Seharusnya tadi kita bolos aja, biar kita gak ngeliat pemandangan menjijikan ini. Yang sabar ya Besti. Kamu tahu nggak? Tadi aku beli lipstick dan warnanya tuh lucu banget. Tuh kan? Iya, aku suka deh warnanya. Mau coba dong? Hah? Kamu mau nyobain lipstick? Bukan itu. Tapi Ih, apaan sih mereka? Bikin gue panas aja. Gue gak bisa sabar. Pokoknya gue secepatnya harus bakal rebut Veno dari Yuna. Kenapa harus pakai helm sih? untuk keselamatan sayang. Ih, tapi rambut aku jadi berantakan tahu. Udah nggak apa-apa. Masih cantik kok. Setiap ngeliat Veno sama Yuna, jiwa pengen punya pacar gue jadi meronta-ronta. Andai gue punya cowok kayak Veno. Kayak biasa. Lo pulang sendiri ya. Gue punya urusan penting. Jadi nggak bisa nganterin lo pulang. Oh, gitu ya. Ya udah deh. Semua ini cuma drama. Sebenarnya selama kami pacaran, Veno gak pernah jadi pacar yang baik. Karena dia gak cinta sama gue. Hubungan kami bisa terjadi karena persahabatan antara orang tua kami. Orang tua kami berniat mau menjodohkan kami setelah kami lulus. Dan Veno gak setuju. Tapi dia gak nolak itu secara terang-terangan. Dia bilang sama gue,
Sebenarnya gue nggak setuju sama perjodohan ini. Karena gue nggak cinta sama lo. Tapi gue nggak mau ngebuat orang tua gue sedih. Makanya gue pura-pura seneng dan nerima semua ini. Gue minta kita jalanin ini secara pura-pura. Anggap aja ini drama di antara kita. Di situ, hati gue rasanya hancur. Ya, karena sebenarnya gue beneran cinta sama Veno. Bukan sebatas pura-pura. Tapi, ya mau gimana lagi? Inilah hubungan yang harus gue jalanin. Halo sayang. Lo kenapa sih nelpon gue? Lo ganggu gue tau nggak? Udah gue bilangin, jangan nelpon gue anjing. Maaf ya kalau aku ganggu. Aku cuma mau nanya, kamu tuh suka cewek yang kayak gimana sih? Jadi lo nelpon gue cuma mau nanya hal yang gak penting itu? Anjing lo ya. Tipe cewek gue yang jelas bukan kayak lo. Ngerti? Bangsat. Hah? Kak Veno itu pernah cerita kalau dia itu sukanya cewek yang feminim. Terus dia suka kalau rambut ceweknya itu terurai panjang. Karena menurutnya itu cantik. Gue selalu berusaha jadi cewek yang baik buat Veno. Gue berusaha jadi cewek idamannya. Ya, walaupun gak pernah dilirik. Sayang, gimana sama penampilan aku? Kamu suka nggak? Biasa aja. Lo gak menarik sama sekali. Oh, gitu ya. Padahal aku usahain jadi cewek yang dia mau. Ternyata masih kurang. Gue mau pulang. Bosan di sini. Oh ya, bayar semua ini pakai duit lo dulu. Gue lagi nggak bawa dompet. Heh Nyet, ngapain lo sendirian di sini? Kayak orang dungu. Tahu nih, lo nggak mikir. Ntar orang-orang ngira lo itu Mbak Kunti. Rambut kagak diikat, pakai baju putih lagi. Dilihat dari raut muka lo yang kusut gitu, kayaknya lo lagi berantem ya sama Veno. Enggak, gue baik-baik aja kok. Lo nggak usah bohong, Cena. Acting lo itu jelek. Ketahuan banget kalau lo itu bohong. Aha, gimana kalau kita main petasan aja? Biar lo nggak sedih lagi. Enggak anjir, kayak anak kecil aja main petasan. Udahlah, tapi kan aduh deh. Iya, lepasin gue mau pulang aja. Ih, Udahlah, ikut aja. Pasti seru deh. putusin Veno sekarang.
Apa? Tunggu. Lu siapa nyuruh gue putusin Veno? Kenal aja kagak. Denger ya. Gue lagi gak mau debat sama cewek so cantik kayak lo. Gue cuma mau lo putusin Veno sekarang. Gak akan gue putusin. Veno cowok gue. Lo gak ada hak buat ngatur-ngatur gue. Oh, lo berani ya sama gue? Lo tuh nyadar dong. Muka lo yang pas-pasan itu gak pantas jadi cewek Veno. Yang pantas itu gue. Yang harus nyadar diri itu lo. Lo itu gak pantas buat Veno. Muka lo kayak pantas sapi itu aja belagu. Udahlah, tinggalin aja dia. Gue usah peduliin. Halu ya dapetin Veno. Tahu nggak? Besok gue ulang tahun tahu. Anjir, bego lo ya. Ngapa lo kasih tahu kita kalau lo besok ulang tahun? Lah, emang kenapa? Gue salah ya? Ya kita niatnya mau ngasih lo kejutan sayang. Lo nggak mau dikasih kejutan gitu? Hah? Halah, nggak usah lah itu. Gue nggak mau kalian ribet. Aneh lo. Ya udah, karena udah telanjur, jadi lo mau hadiah apa? Sebenarnya gue nggak ngarepin hadiah dari kalian sih. Gue cuma mau ngarepin hadiah dari Veno aja. Ini bucin lo. Iya cowok lo. Ya udah makan tuh si Veno. Bercanda. Ya udah, lo pada harus kasih gue gelang Pandora yang harganya 400 jeti, terus mobil Lamborghini. Si kocak, lo mau minta kado apa minta nyawa kita? Bisa gila kita menuhin keinginan lo itu. Bercanda. Terserah sih kalian mau ngasih gue apa. Gue gak peduli berapapun harga barang yang kalian kasih. Ya, yang terpenting gue minta ketulusan kalian aja. So sweet. I love you, babe. So sweet banget sih lo. Idih, geli anjir. Halo sayang. Iya, kenapa ya? Ke belakang sekolah sekarang. Ada sesuatu yang mau gue omongin. Iya. Aku kesana sekarang, oke? Gue mau ketemu Vena dulu ya. Bye. Sayang, kamu kenapa manggil aku? Kerjain PR gue sekarang. Gue lupa kerjain tadi. Oh, oke. Kira-kira Veno inget gak ya kalau besok aku ultah? Semoga aja inget deh. Lagi-lagi Veno gak datang. Kayaknya dia gak inget deh kalau hari ini aku ultah. Ya udahlah, emangnya apa sih yang bisa lo harapin dari cowok? Mereka tuh cuma mentingin diri mereka sendiri. San, gue tahu lo trauma sama cowok, tapi
jadi ngebuat Yuna overthinking tau nggak? Gue cuma ngomong doang, gue nggak bermaksud. Gue cuma nggak pengen temen gue dibegoin sama cowok. Lo boleh cinta sama cowok Yun, tapi please gunain otak lo, bukan cuma gunain hati. Si Vero itu cuma cowok yang manis di awal doang. San, udah. Gue nggak mau kita ribut cuma masalah sepele kayak gini. Udahlah. Iya, halo Pa. Oh iya, Santi bentar lagi OTW pulang. Iya. Gue pulang dulu ya. Bokap gue nyuruh pulang. Oh, gitu ya. Ya udah, hati-hati ya. Iya, gue ucapin sekali lagi happy birthday orang yang paling ngeselin. Oke? Langsung ke intinya aja. Kenapa lo ngajak gue ke sini? Ngomong cepet, gue nggak punya waktu banyak. Aku cuma mau nanya, kamu kenapa nggak datang ke acara ulang tahun aku kemarin? Padahal aku ngarepin kamu datang. Gue lagi banyak urusan yang penting. Jauh lebih penting dari acara lo itu. Tapi aku cuma minta waktu kamu bentar aja, Veno. Gak susah kan? Kenapa sih kamu tuh nggak pernah selalu ada buat aku? Padahal aku selalu ada buat kamu. Lo nggak berhak ngatur-ngatur hidup gue. Jadi terserah gue mau datang ataupun enggak. Bertahan dengan Veno memang sakit. Tapi melepaskan Veno jauh lebih sakit. Guys, tahu nggak? Veno besok ulang tahun tahu. Ya terus, kita harus bilang wow gitu. Tahu nih, kita nggak peduli cowok lo itu ultah apa kagak. Lo nggak inget pas waktu itu lo ultah, dia sama sekali nggak peduli. Dan buat apa kita peduliin dia? Ih, kalian jangan gitulah. Ya udah deh, kalau kalian nggak mau ngerayain ultah Veno bareng gue rayain sendiri aja. Nanti beli kado apa ya buat Veno? Oh iya, dia kan suka banget sepatu bola. Gue beliin dia sepatu bola aja deh, pasti dia suka. Oh ya sayang, nanti mampir ke toko sepatu dulu ya. Cepetan, gue nggak punya waktu banyak. Lama banget sih, udah lah. Lah, Vena di mana? Ya, aku ditinggal ya. Sesuai dengan rencana, dia sudah saya tabrak. Aku mengalami kecelakaan. Ya, aku tahu ini salahku karena tidak sadar saat itu. Woi, bangun! Akibat kecelakaan itu, aku mengalami koma selama 2 bulan.
Lo bego banget sih. Bisa-bisanya lo dengerin handset saat lagi nyebrang. Untung aja gue masih ada hati nurani nolongin lo yang ketabrak. Dan anehnya, gue kok kesel ya sama pelaku yang nabrak lo itu. Mukanya ditolongin. Yuna! Maafin gue, Yun. Gue baru sempet jenguk lo. Sumpah gue gak mau lo koma. Lo cepet-cepet sadar, please. Dia gak mate, Elah. Gak usah nangis. Makasih. Kata suster tadi, lo yang udah bawa Yuna ke rumah sakit. Gue sangat berterima kasih banyak sama lo. Gue juga mewakili orang tua Yuna. Mereka sangat berterima kasih sama lo. Mereka gak bisa datang karena lagi kerja di luar kota. Ih, ortu macam apa itu? Anak yang lagi sekarat masih aja sempet-sempetnya kerja. Ya gitulah, Yuna nasibnya emang malang banget. Orang tuanya gak pernah peduli sama dia. Gue harap dia cepet bangun. Gue gak tega ngeliat dia kayak gini. Udah, dia pasti secepatnya bakal bangun kok. Oh ya, temen lo yang satu lagi di mana? Kok nggak ada? Dia... Aku di mana? Hah, Yuna! Ya alhamdulillah akhirnya lo sadar. Aduh, dokter! Maaf saya harus bilang ini. Akibat kecelakaan yang dialami Yuna harus mengalami kelumpuhan. Mendengar kenyataan pahit itu, aku begitu hancur saat itu. Aku merasa duniaku telah berhenti. Aku kehilangan semangat hidup. Sampai suatu hari, aku coba nemuin Veno. Tapi... Aku juga sayang banget sama kamu, cantik. Ih, kalau kamu sayang sama aku, terus kapan kamu mau nge-publish hubungan kita ke semua orang? Aku udah capek backstreet. Ingat ya, Veno, sebelum kamu pacaran sama si Yuna, kita udah dulu ngejalanin hubungan. Aku ngalah demi cewek lain. Dan sekarang, aku udah capek. Aku mau kamu putusin Yuna dan jadiin aku satu-satunya. Iya sayang, nanti ya. Ih, tapi kamu harus janji dulu. Iya, aku janji sayangku. Yaudah yuk, kita berangkat. Ya udah yuk, tapi aku ambil tas aku dulu ya. Halo, ngapain lo di sini? Kamu selingkuh, Veno. Ya iyalah, gue nggak butuh lo lagi. Selama kita pacaran, gue cuma jadiin lo alat buat gue manfaatin doang. Dan sekarang, gue mau putusin hubungan kita. Lo jahat. Sejak kapan lo punya hubungan sama cewek lain? Jauh sebelum hubungan kita ada. Sayang, ayo berangkat. Sinta? Lo... Akhirnya lo bisa tahu semua ini. Gimana? Lo kaget? Gue gak nyangka sahabat gue sendiri pacaran sama cowok gue. Apa? Hello, cowok lo? Lo nggak tahu, Beb. Hubungan gue sama Veno udah lama. Jauh sebelum Veno pacaran sama lo. Gue ikhlasin Veno karena gue setuju sama Veno yang mau manfaatin lo doang. Tapi lo bilang sama gue dan Resa kalau lo trauma sama cowok. Itu gue cuma acting doang. Sebenarnya gue cinta banget sama Veno. Makanya sayang, jadi cewek itu jangan bego. Lo itu bucin tolol. Udah tahu Veno gak sayang sama lo, tapi lo tetap mau sama Veno. Gue juga gak tahu kenapa gue bisa sebego ini. Selama ini gue udah dibutain oleh cinta. Gue ngasih semua ketulusan gue cuma buat lo, Veno. Kenapa lo tega ngetetin gue? Dan lo sahabat gue udah gue anggap kayak saudara sendiri. Lo tega ngebohongin gue.
bener-bener gak punya hati. Kalian anjing tau gak? Udahlah sayang, gak usah pedulin dia. Ayo. Yuna, Yuna, Yuna! Iya, iya kenapa? Lo bengongin apa sih? Gue dari tadi manggilin lo. Ih, Sorry, gue gak denger tadi. Kebiasaan nih anak. Udah siap-siap, kita pergi. Pergi kemana? Udah siap-siap aja. Kapan ya gue bisa jalan lagi? Apa gue akan selamanya kayak gini? Andai aja, waktu kecelakaan, gue langsung mati di tempat. Mungkin gue gak akan ngerasain kayak gini. Dan gue akan dapet ketenangan. Yuna, gue gak suka lo ngomong kayak gitu. Iya Yun, lo sadar gak sih? Omongan lo itu bikin kita jadi sedih. Karena kita gak mau kehilangan lo. Awalnya gue emang gak suka sama lo. Karena gue tergila-gila mau ngerebut Veno dari lo. Tapi sekarang gue sadar Veno bukan cowok yang baik. Sedangkan lo orang yang baik. Makanya gue siap jadi sahabat yang selalu ada buat lo. Kapanpun kalian butuh gue kan selalu ada buat kalian. Gue bener-bener minta maaf karena pernah jahat sama kalian. Kita udah maafin kok. Makasih ya. Makasih banyak. Lo jangan ngomong kayak tadi lagi ya. Gue gak mau kehilangan sahabat kayak lo. Andai aja, waktu bisa diulang. Gue gak akan jadi cewek bego yang mencintai orang brengsek kayak Veno. Hai. Lo siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi gue cuma mau bilang, cewek gak boleh pergi sendirian. Apalagi kondisi lo kayak gini. Lo habis nangis kan? Ayo, gue antar pulang. Gue bisa sendiri. Lo harus mau, gak ada penolakan. Kok lo maksa sih? Apa jangan-jangan lo mau nyulik gue ya? Ngapain juga gue nyulik cewek cengeng kayak lo. Ayo, gue antar ke rumah. Ternyata benar kata orang, setiap kesedihan yang kamu terima, pasti ujungnya kamu akan dapat kebahagiaan. Setelah melewati badai yang rumit, akhirnya aku bisa merasakan indahnya pelangi. Kebahagiaan ini datang lewat teman-temanku, sahabat-sahabatku. Aku sangat beruntung bertemu manusia-manusia baik seperti mereka. Entah apa yang akan disiapkan Tuhan selanjutnya, aku yakin aku bisa melewati semuanya. Yuna, ternyata lo gak sepolos yang kita kira ya. Hai. Hai juga boy, ada apa ya? Boleh nggak gue kenalan sama teman kalian? Oh, lo mau kenalan sama Yuna? Oh, boleh banget sih. Ya udah, kita pergi dulu ya. Oke, Bye. Yuna, dah. Lo bukannya cowok yang... Iya, kita pernah ketemu sebelumnya. Tapi belum sempat kenalan kan? Kenalin, gue Baskara. Langit dan laut saling membentuk. Lo nggak mau nyebutin nama lo gitu? Gue Yuna. Oh, Yuna. Oh ya Yuna, gue punya sesuatu buat lo. Dunia
Nih, membentuk. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. dari sejak pertama kita ketemu, gue selalu kebayang-bayang wajah lo. Jadi gue inisiatif buat melukis wajah lo. Lo nggak keberatan kan? Oh, enggak. Ini indah banget. Iya, wajah lo emang indah. Bukan wajah gue, tapi lukisannya yang indah. Tapi menurut gue, lebih indah wajah lo. Lo itu subjek paling indah yang menggoda pensil gue ini untuk melukis keindahan wajah lo itu.